Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Erlin Cahya Lestari. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cerita rakyat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai cerita rakyat. Namun sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kamu pernah membaca cerita rakyat? Cerita rakyat seperti apa yang pernah kamu baca? Nah, salah satu jenis cerita rakyat adalah hikayat. Nah, seperti cerita rakyat lainnya, hikayat memiliki banyak nilai-nilai kehidupan. Nah, pada pelajaran ini, kamu akan belajar memahami nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat. Untuk membekali kemampuanmu, maka pelajaran ini kamu akan belajar yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik secara lisan maupun tulis. Setelah kalian mempelajari materi mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, kalian harus mampu mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri, lalu mengidentifikasi karakteristik hikayat dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Cerita rakyat mungkin sudah tidak asing kan di telinga kalian gitu. Dan kalian mungkin pernah mendengar cerita rakyat yang diceritakan oleh ayah ibu kan, saat mungkin kamu masih kecil gitu ya, kalian masih kecil gitu. Nah, jadi apakah kalian sudah mengenal itu apa itu cerita rakyat yang berupa hikayat? Nah, cerita rakyat itu kan memiliki banyak sekali ragamnya, dan salah satunya itu hikayat. Hikayat merupakan salah satu cerita rakyat yang berkembang di Indonesia. Nah, kalau misalnya kalian pernah mendengar cerita rakyat dari Jawa Tengah tentang terjadinya kota Salatiga atau terjadinya Danau Rawapening, nah itu merupakan cerita rakyat ya. Tapi kalau contoh hikayat, apakah kalian sudah mendengarnya? Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari tentang hikayat? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, karena hikayat merupakan warisan nenek moyang kita, maka kita harus melestarikannya dengan tetap mempelajari hikayat. Dan yang kedua, di setiap cerita pasti ada amanat yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, maka tidak ada salahnya kan apabila kita memperkaya jiwa kita dengan amanat-amanat yang ada pada cerita tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kamu harus menyimak terlebih dahulu contoh penggalan cerita rakyat berikut ini ya. Kalian bisa buka di buku paket halaman 108. Nah, di situ ada cerita rakyat mengenai Indra Bangsawan. Nah, kita simak yuk paragraf pertama dari cerita tersebut. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluar dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, kira-kira setelah kalian menyimak contoh hikayat yang ada di buku, apakah kalian paham maknanya? Nah, jadi wajar sekali ya apabila kalian
tidak paham dengan bahasanya gitu, karena bahasa hikayat itu tidak kita pergunakan lagi di sehari-hari gitu kan. Yang namanya bahasa itu sebenarnya berubah-ubah gitu ya dari waktu ke waktu gitu kan. Seperti akhir-akhir ini ada kata bucin yang berarti budak cinta, atau sabi ya yang artinya itu bisa gitu kan. Nah, walaupun itu bukan merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun itu merupakan salah satu fungsi bahasa ya untuk bersosialisasi, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke bahasa yang ada di hikayat ya. Bahasa yang digunakan di dalam hikayat adalah bahasa yang digunakan pada zaman itu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah turunan dari bahasa Melayu ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan yang berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kok bisa ya menonjolkan kemustahilan dan kesaktian di dalam cerita? Nah, ada di kalimat di contoh hikayat Indra Bangsawan ya, ada kalimat Tuan Putri Siti Kendipun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan anak panah dan yang muda keluar dengan pedang. Nah, seorang bayi yang lahir itu biasanya dengan ari-ari kan ya. Tetapi dalam hikayat ini mereka lahir dengan panah dan anak pedang. Dan dengan anak panah dan pedang gitu ya. Dan di logika itu tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik dari hikayat. Nah, baik, karakteristik dari hikayat itu ada 4 ya. Yang pertama itu bersifat anonim. Nah, anonim itu tidak diketahui pengarangnya. Jadi hikayat itu tidak ada pengarangnya gitu, entah siapa yang mengarang cerita tersebut gitu kan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai gitu kan bahwa cerita yang disampaikannya itu adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya, seperti itu. Dan karakteristik yang kedua yaitu mengandung hal-hal yang bersifat kemustahilan gitu ya, hayalan yang tidak masuk akal gitu kan. Tadi dicerita bahwa Syahperi dan Indra Bangsawan itu lahir dengan panah dan pedang, seperti itu ya, itu tidak masuk akal sekali ya gitu kan. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya gitu ya. Dan dalam hikayat itu tokohnya itu pasti memiliki kesaktian gitu ya. Misalnya bisa membunuh raksasa gitu ya. Kan bayangkan ya, manusia yang kecil bisa membunuh raksasa yang besar gitu ya. Atau misalnya berjalan di atas air gitu kan. Atau bisa terbang. Nah, itu kan mempunyai kesaktian gitu. Jadi tokoh-tokohnya itu memiliki kesaktian seperti itu. Dan karakteristik yang terakhir yaitu bersifat istana sentris gitu kan. Artinya ceritanya itu berpusat di kerajaan gitu kan. Bisa jadi ceritanya itu berlatar di kerajaan gitu kan. Nah, dalam hikayat Indra Bangsawan gitu kan, hal tersebut itu dibuktikan dengan tokoh yang diceritakannya adalah seorang raja dan anaknya gitu ya, anak raja yaitu Indra Bangsawan gitu kan, dan Syahperinya itu gitu kan, dan latarnya itu bertempat di negeri yang dipimpin oleh raja gitu kan, serta istana dalam suatu kerajaan, seperti itu. Nah, jadi itulah materi mengenai cerita rakyat di video pembelajaran ini gitu ya. Jadi cerita rakyat atau hikayat itu adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan
berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya ya. Dan untuk karakteristiknya tadi ada 4 ya. Yang pertama bersifat anonim, tidak diketahui pengarangnya. Dan yang kedua itu berciri kemustahilan dan hayalan yang tidak masuk akal. Dan yang ketiga, tokoh-tokohnya memiliki kesaktian. Dan yang terakhir itu bertempat atau berlatar di istana sentris, seperti itu. Jadi itulah materi di pertemuan atau di video pembelajaran ini gitu ya. Nah, sekian materi di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker apabila kita akan keluar rumah, karena hal tersebut dilakukan untuk memutuskan rantai COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.